Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya bakal coba full review dari Infinix Note 10 Pro NFC. Soalnya dari pertama kali beli sampai video ini dibuat, saya belum sempat review HP ini. Karena di video sebelumnya kita selalu nguji performa dari HP ini. Dan saya udah puas untuk masalah performanya. So di video kali ini kita bakal coba review menyeluruh. Dari masalah layarnya, kameranya, terus juga masalah baterainya. Pokoknya semua kita bahas tuntas. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi yang pertama kita bahas untuk masalah harganya dulu aja. Soalnya masalah harga itu yang paling penting. Jadi sebelum minang HP ini kita harus tahu dulu nih untuk masalah harganya dari HP ini. Nah, untuk varian terendah yaitu varian yang 6/64 dibanderol dengan harga 2,8 jutaan. Lalu untuk varian tertingginya yaitu varian 8/128 dibanderol dengan harga 3 jutaan. Jadi untuk masalah harganya mungkin kalian udah bisa kalkulasiin ya seberapa murah dan seberapa mahal HP ini. Lalu selanjutnya kita bahas untuk masalah desainnya. Hal yang paling mendasar juga nih sebelum kita pengen pertimbangin buat beli HP ini. Nah, untuk masalah desainnya sih sebenarnya saya suka banget ya dari desainnya si Infinix Note 10 Pro NFC ini. Terutama untuk warna yang saya pilih yaitu Nordic Scratch, yang dimana warnanya ini sangatlah keren banget. Di sini warnanya tuh seperti pelangi-pelangi gitu kalau misalkan kena pantulan cahaya. Inilah yang membuat desain dari HP ini sangatlah keren banget. Nah, terus juga untuk teksturnya di sini doff, bukan glossy, yang dimana saya suka banget ya dengan tekstur seperti ini karena tidak meninggalkan bekas sidik jari. Nah, terus juga untuk desainnya tuh di sini nggak norak banget sih kalau menurut saya. Tulisan Infinix-nya pun kecil. Terus juga di sini ada desain kamera yang cukup keren menurut saya. Cuma nanti untuk masalah kamera kita bahas spesifikasinya di akhir video aja ya guys. Tapi ada beberapa yang saya pengen notice yaitu masalah bobotnya. Di sini bobotnya kalau misalkan saya pegang HP ini cukup berat. Bahkan ini bisa dibilang lebih berat daripada Poco X-Ray NFC. Ya, itu menurut saya udah nggak nyaman banget sih Poco X-Ray NFC buat digenggam. Soalnya itu bener-bener gede banget ya. Tapi lain cerita dengan HP ini. HP ini tuh sebenarnya nggak gede, cuman panjang ke atas. Ini bener-bener panjang banget ya. Jadi kalau misalkan kalian kantongin HP ini, rasanya tuh kayak ada yang ngeganjel gitu di paha. Jadi cocoknya HP ini sebenarnya ditenteng aja ya guys, daripada dikantongin di celana. Kalau misalnya dikantongin di celana rasanya itu nggak enak banget. Lalu untuk sisi-sisinya sendiri, untuk bagian bawah di sini ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, terus juga ada lubang antena dan juga ada jack 3,5 mm. Lalu di bagian sisi kanan di sini ada lubang fingerprint, volume up and down. Terus di bagian atas polosan, cuman ada lubang speaker aja ya, karena HP ini memiliki fitur dual stereo speaker. Nah, terus juga di bagian sisi kiri, di sini ada slot SIM card yang sudah dedicated, alias bisa dual SIM dan satu SD card. So far saya suka sih dengan desainnya dari HP ini, walaupun gak compact-compact banget, tapi ya desainnya cukup minimalis dan gak kelihatan norak. Lalu untuk layar sendiri, HP ini bisa dibilang mencetak rekor. Bagaimana tidak? Layar dari HP ini tuh gede banget, yaitu 6,95 inch. Yang dimana HP ini tuh bener-bener gede banget untuk masalah layarnya. Bahkan Infinix membangga-banggakan 6,95 inch sampai ditaruh di depan kardus dari HP ini. Yang menurut saya mungkin emang andalan dari HP ini layarnya yang sangat besar. Sebenarnya layar seperti ini sih ada yang suka, ada juga yang nggak suka ya. Tapi kalau saya pribadi sih saya suka-suka aja. Soalnya saya tipikal orang yang suka main game juga. Jadi layarnya ini bener-bener puas banget ya kalau misalnya kita buat ajak ngegame. Lalu untuk scroll-scroll sosial media pun saya juga biasanya pakai dua tangan. Nah, beda kalau misalkan kalian jarinya kecil, terus juga biasanya kalian pakai satu tangan kalau buat operasiin sebuah smartphone. Nah, mungkin HP ini kurang cocok untuk kalian yang memiliki jiwa seperti itu. Nah, untuk spesifikasi layarnya sendiri, HP ini memiliki resolusi Full HD+. Terus juga panelnya udah pakai panel IPS dengan dukungan refresh rate hingga 90 Hz. Jadi ini puas banget, entah buat nonton konten ataupun scroll-scroll sosial media. Karena refresh rate yang tinggi itu bisa manjain mata banget. Plus layarnya udah Full HD+, bukan SD+ lagi. Jadi nggak buruk guys. Tapi konsekuensinya layar dari HP ini tidak menggunakan seri Corning Gorilla Glass. Nah, yang dimana kalau misalnya nggak pakai seri Corning Gorilla Glass, layarnya itu ngeri lecet aja ya guys. Jadi pastiin teman-teman kalau misalkan beli HP ini langsung pakai tempered glass atau enggak anti
anti gores. Terus juga untuk layarnya sendiri di sini cuma bisa disentuh hingga 5 jari aja. Itulah hal yang membuat saya ya agak sedikit gimana gitu loh. Kenapa nggak bisa disentuh sampai 10 jari? Kan kalau misalkan bisa disentuh sampai 10 jari kan bakalan lebih bagus ya. Oh ya, untuk layarnya sendiri di sini sudah menggunakan desain pansol yang posisinya ada di tengah. Jadi untuk ukurannya pun juga nggak terlalu besar ya guys. Lanjut ke masalah performa. Nah, untuk performanya sendiri, HP ini tuh nggak usah diragukan lagi karena memiliki chipset yang sangat gahar, yaitu MediaTek Helio G95 dengan pabrikasi 12 nanometer. Yang dimana performa dari MediaTek Helio G95 di sini benar-benar ngebut banget. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri kita mendapatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 357 ribuan. Nah, terus juga buat main game, HP ini benar-benar powerful banget. Kemarin bahkan kita udah aduin dengan Redmi Note 10S. Dan hasil kalian udah tau lah hasil yang didapat dari Infinix Note 10 Pro NFC ini. Bahkan kalau misalkan kalian lihat untuk tabel grafiknya di sini benar-benar stabil banget ya. Entah buat main game Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, CODM, ya semua game bisa dilibas dengan HP ini. Tapi game Genshin Impact aja nih, ya saya saranin mendingan di settingan low dengan 60 fps agar bisa mendapatkan fps yang lebih stabil. Kalau misalkan di settingan highest dengan main game Genshin Impact, HP ini cukup ngap-ngapan ya. Tapi intinya performa dari HP ini nggak usah diragukan lagi ya. Kalau misalkan kalian penasaran dengan performanya, bisa tonton video mengenai gaming test dari HP ini. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh. Walaupun baterainya ya nggak gede-gede banget ya, 5000 mAh itu standar banget ya guys. Tapi HP ini cukup bertahan lama kok untuk masalah daya tahannya. Di sini buat main game nonstop bisa bertahan hingga 5 jam 30 menit. Terus juga buat main sosial media, nonton film, penggunaan normal biasanya kita bisa bertahan hingga 9-11 jam. Jadi untuk masalah baterainya nggak terlalu boros ya. Ya mungkin ini juga HP baru. Jadi untuk masalah kesehatan baterainya masih 100%. Nah, tapi kalau misalkan kalian kurang puas untuk masalah baterainya, tenang aja. HP ini dibekali dengan super fast charging hingga 33 watt. Dan sudah include di dalam paket pembelian. Yang dimana pengisian daya baterainya dari 20% sampai 100% itu bisa memakan waktu cuman 50 menit aja. Ya kita genapin jadi 1 jam ya guys. Dan saya untuk masalah baterainya nggak komplain banyak. Soalnya saya belum nemuin isu yang ada dari HP Infinix Note 10 Pro untuk masalah baterainya. Lalu untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan konfigurasi quad kamera ya guys, dan 2 megapiksel untuk lensa monokrom. Nah, cuman yang satu lagi ini gimmick belakang ya guys. Aduh, lagi-lagi Infinix bohongin kita. Yang dimana di sini seperti terlihat 5 kamera. Tuh bayangin aja 5 kamera loh. Tapi di sini cuman kebacanya 4 kamera aja. Nah, yang satunya lagi ini ditutupin ya guys. Ya, biasalah Infinix selalu gimmick. Lalu untuk kamera utamanya sendiri di sini beresolusi 64 megapiksel. 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa depth, dan 2 megapiksel untuk lensa monokrom. Lalu untuk hasilnya sendiri saya cukup puas lah untuk masalah kameranya dari Infinix Note 10 Pro NFC ini. Kalau misalkan kalian lihat detailnya cukup dapet, warnanya cukup oke, dan saturasinya pun juga pas ya, nggak terlalu over. Cuman di sini ada satu yang saya notice, yaitu masalah kontrasnya. Yang dimana kalau misalkan kalian perhatikan, fotonya itu kontrasnya terlalu kontras banget gitu loh, kayak nggak natural banget. Jadi di sini kayak banyak efek ya untuk hasil kameranya si Infinix Note 10 Pro NFC. Nah terus juga di mode malam, kameranya pun juga nggak malu-maluin banget kok. Di sini cukup bagus banget ya, karena dibekali dengan fitur Super Night. Yang dimana super mode malam ini sangatlah membantu banget ya guys, kalau misalkan kita foto di dalam kegelapan malam hari. Lalu untuk perekaman videonya sendiri, HP ini mampu merekam di resolusi 4K 30 fps, 1080p di 30 fps, 60 fps, dan 720p di 30 fps. Nah, untuk hasil videonya sendiri di sini cukup stabil ya, karena HP ini memiliki hardware Gyro. Jadi untuk masalah videonya di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini benar-benar stabil banget. Tapi untuk kualitas audionya kalian nggak usah berharap lebih dari Infinix Note 10 Pro NFC ini, karena kalau menurut saya HP ini untuk kualitas audionya cukup jelek. Ya mungkin karena HP ini cuma punya satu lubang mic aja ya guys. Dan kalau misalkan kalian dengar sendiri suaranya itu jelek banget ya, seperti HP di harga 1 jutaan. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari lensa ultrawide kedua HP ini, Redmi Note 10S dan Infinix Note 10 Pro.
di resolusi Full HD plus 30 fps. Lalu untuk kamera depannya, HP ini memiliki resolusi 16 megapiksel dan untuk hasil fotonya kalian bisa lihat sendiri. Terus juga untuk kualitas videonya pun di sini cukup stabil ya guys. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini cukup lengkap ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada shoot video, ada AI cam, beauty, portrait, super night, AR shoot, slow motion, pro, panorama, dokumen, super makro, dan time lapse. Jadi untuk masalah fiturnya ya cukup komplit ya dari si Infinix Note 10 Pro NFC ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk masalah kesimpulannya sendiri, kalau menurut saya pribadi HP ini sangatlah bagus banget ya. Terutama dari faktor performa, terus juga masalah layar. Walaupun layar di sini masih 50-50 ya. Soalnya masalah layar di sini tergantung orangnya. Apakah orang tersebut suka dengan layar segede ini atau enggak. Tapi kalau menurut saya pribadi, hal yang paling saya suka dari HP ini adalah masalah desain, layar, dan performa. Nah, ketiga faktor itulah yang membuat saya ya jatuh cinta lah dengan Infinix Note 10 Pro NFC ini. Di lain sisi di sini desainnya cukup premium, lalu untuk layarnya di sini cukup bagus ya walaupun menggunakan panel IPS, cuman ini nggak masalah. Walaupun panel IPS juga nggak burik-burik banget kok. Terus juga performanya di sini bener-bener ngebut banget berkat MediaTek Helio G95. Jadi apakah HP ini worth it atau enggak? Jawabannya worth it banget. Soalnya masalah performanya di sini ngebut banget. Apalagi untuk kalian yang suka ngegame, dijamin puas banget dengan layar sebesar ini yaitu 6,95 inch plus performanya yang sangat ngebut banget. So HP ini mungkin sangat recommended banget untuk kalian yang pencinta game mobile. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesenangan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @radmitekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Oke, mantep juga sih.